Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti webinar dengan tema implementasi dan optimalisasi gerakan literasi MTSN 3 Kota Surabaya dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Yang terhormat, Kepala MTSN 3 Kota Surabaya, Bapak Mas'ud SPD MPD. Yang kami hormati, Kepala Tata Usaha MTSN 3 Kota Surabaya, Bapak Dr. Andes Faisal Wisana Putra MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Waka, yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai, yang kami banggakan, Bapak Ibu narasumber, Ibu Dr. Anda Hajah Mami Safaah MPD, dan Bapak Ahmad Rofiul Ilmi Alauddin SPD SOS MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara webinar ini dimulai, mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah, agar apa yang akan kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala MTSN 3 Kota Surabaya. Kepada yang terhormat, Bapak Mas'ud SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Daerah Hajah Mami Safaah MPDI, narasumber kita pada webinar siang hari ini. Yang saya banggakan, Ustadz Ahmad Rofiul Ilmi Alauddin MPD. Ini pegiat literasi di Madrasah MTSN 3 Kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, siang hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan webinar literasi. Dan secara khusus, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada narasumber duet maut ini, Ustadz Rafiq dan Umi. Terima kasih sekali lagi keluarga besar MTSN 3 Kota Surabaya menyampaikan terima kasih. Dan ini peristiwa langka seperti ini. Webinar dengan narasumber duet maut, saya sebut begitu. Kepada Bu Mami saya sampaikan bahwa Ustadz Rofi alhamdulillah tahun kemarin 2019 bisa membimbing anak-anak nulis buku, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan sudah terbit 2019. Maka kami menunggu kado ini besok 25 November 2020, itu madrasah ini milad ke-25. 25 tahun madrasah, 25 November 2020. Sehingga saya sangat menunggu, mudah-mudahan kalau tahun kemarin 2019 yang bisa terbit bukunya anak-anak saja, maka mudah-mudahan di tahun ini kado milad yang ke-25
25 itu berarti perak ya. Seperempat madrasah ini. Mudah-mudahan nanti dikado dengan terbitnya buku satu karyanya anak-anak, dan yang kedua karya kita, guru pegawai. Targetnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, di luaran sana yang namanya literasi itu sudah jauh. Kita ini jauh tertinggal. Bahkan Pak Kabid yang lama meluncurkan program GERAM, itu meletakkan literasi itu di nomor 1. Jadi GERAM, Gerakan Ayo Membangun Madrasah, itu ada 7 aspek. Itu literasi ditempatkan pada posisi nomor 1. Gelem, Gerakan Literasi Madrasah, itu nomor 1. Dan respon dari madrasah-madrasah lain di daerah sungguh luar biasa. Kita yang di Surabaya nampaknya adem ayem saja. Maka mudah-mudahan melalui webinar siang hari ini, kita mari bersama-sama Bapak Ibu, saya juga akan belajar kepada Ustadz Rofi. Tidak ada kata senior, tidak ada kata junior Bapak Ibu. Jadi siapapun yang punya kompetensi, ya kita harus belajar. Sekalipun mohon maaf kepada yang masih junior. Tidak ada istilah senior, tidak ada istilah junior. Siapa yang punya kompetensi, itu yang kita jadikan rujukan untuk belajar. Maka sekali lagi Bu Mami, terima kasih banget kami dari Keluarga Besar Madrasah. Terima kasih. Saya yakin panjenengan di Balai Diklat kesibukannya luar biasa. Tetapi siang hari ini menyempatkan untuk menyapa kami, maka mudah-mudahan kami nanti bisa mengambil manfaat hikmah yang besar dari webinar siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, tidak bijak kalau saya nanti berpanjang lebar, kalau nanti tidak pakai media online begini, kita panjang lebar. Sekarang ini waktu kita fokuskan kepada beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Masud SPD MPD. Bapak Ibu, di era digital seperti ini, kegiatan membaca, tulis-menulis memang mudah dilakukan. Jika kegiatan ini tidak kita motivasi, kita optimalkan pada diri kita, akan menjadi angan-angan belaka. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini bersama Ibu narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, beliau sebagai Widya Iswara BDK Surabaya yang telah syarat pengalaman di bidang literasi. Marilah kita belajar bersama. Sebelum acara saya serahkan kepada beliau, Ibu Dr. Anda Hajah Mami Safaah MPD. Ada baiknya kita mengenal lebih dekat bagaimana sosok beliau dengan kami bacakan biografinya. Nama lengkap Dr. Anda Hajah Mami Safaah MPD. Tempat Surabaya. Tanggal lahir 7 September 1967. Golongan atau ruang terakhir pembina 4A. Pendidikan terakhir S2 YIN Sunan Ampel Surabaya. Jabatan Widya Iswara Madya 4A pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Alamat kantor Jalan Ketintang Madya nomor 92. Alamat rumah Perum Kenari Residence Blok H nomor 6 Tambak Rejowaru Sidoarjo. Riwayat pendidikan atau kursus SD Islam Kiai Amin Rungkut Menanggal Surabaya. SMP Islam Parlaungan Waru Sidoarjo. SMA IPA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo. S1 STIT Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Taruna Surabaya. Jurusan PPAI Penerangan dan Penyiaran Agama Islam. S2 YIN Sunan Ampel Surabaya Konsentrasi Pendidikan Islam. S3 YIN Sunan Ampel Surabaya konsentrasi Dirosah Islamiyah, disertasi. Sertifikat Intermediate Bahasa Arab dan Inggris dari Lab Bahasa YIN Sunan Ampel Surabaya. Sertifikat TOEFL 536 dan TOEFL 384
dari Lab Bahasa YN Sunan Ampel, Surabaya. Riwayat pekerjaan, staf pengajar TK Aisyah 1 Surodakan, Trenggalek. Staf pengajar MI plus Wali Songo, Surodakan, Trenggalek. Staf pengajar Madrasah Diniyah Al-Ikhlas, Sumbergedong, Trenggalek. Staf Mapenda pada kantor Kementerian Agama, Kabupaten Trenggalek. Penyuluhan agama Islam pada kantor Kementerian Agama Trenggalek yang bertugas di instansi-instansi pemerintah. Dosen S2 di MSI Yogyakarta. Widya Iswara pada Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Buku-buku yang sudah terbit diantaranya Doa-doa ibadah haji dan umroh, Pengenalan bahasa Arab dan Inggris dengan metode singing, Khitan wanita dan prostitusi, Tafsir tematik dengan negara dan masyarakat. Dan ada sekitar 15 buku yang siap terbit dan juga sebagai promotor puluhan penulis pada diklat. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Hajah Mami Safa'ah. Kepada yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Hajah Mami Safa'ah MPDI, untuk memberikan materi webinar tentang menulis itu mudah. Dipersilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan karena memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu di sini, dan juga untuk saudara-saudara para guru MTSN 3 Surabaya. Ya, sekali lagi terima kasih saya diberi kesempatan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun lewat webinar, insya Allah hati kita dekat. Di mata dekat di hati. Untuk kesempatan kali ini Jibril Ilmi yang saya sayangi, kami berdua di sini sebagai ibu dan anak untuk memberikan sedikit pengalaman untuk dalam hal tulis menulis. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, untuk kesempatan siang hari ini sebenarnya untuk menulis ini langsung kita bertatap muka, sebenarnya langsung praktek, tapi karena kondisi yang seperti ini kita nggak apa-apa, nanti bisa dipraktekkan setelah kita berzoom di sini. Jadi untuk kesempatan ini kenapa saya memberi tema menulis itu mudah, ya, pada dasarnya memang begitu. Saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Ustaz Masud bahwa sudah ada buku yang diterbitkan juga oleh Bapak Musikon. Saya juga sejak dulu juga seperti itu, bahwa kalau kita mengisi diklat selesai harus ada produk. Saya juga ngisi kepala-kepala madrasah di beberapa daerah juga begitu, Ustaz. Jadi begitu selesai, nah begitu selesai langsung ada produk. Saya berharap di sini juga begitu. Jadi literasi ini banyak sekali macamnya, dan sekarang kita juga lebih banyak di website, e-book dan sebagainya. Minimal panjenengan semua juga sudah biasa menulis di WA kan gitu. Ini saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman juga nanti untuk penerbitan biar disampaikan oleh Ananda Rafiul Ilmi. Jadi saya ingin berbagi tentang menulis itu mudah. Pada intinya adalah ada 3 hal ya, 3 hal. Jadi saya akan share dulu materi ini, saya share karena ini mungkin bagaimana suara saya bisa didengar tidak ya?
Bisa. Bisa bisa ya. Nah, bisa. Putus-putus. Saya akan nyampaikan. Agak Oh, putus-putus. itu masih ada sedikit kendala nih. Jadi Bapak Ibu, ini saya ingin nge-share materi saya bahwa ada sedikit kendala di internet. Ya, di internet ini kok sepertinya putus-putus sejak tadi, belum jelas. Di mana sudah kelihatan ini? Belum, Bu. Slide saya sudah kelihatan? Belum. Belum. Ini. Oke. Memang inilah kendala utama untuk pertemuan lewat Zoom. Terputus-putus suaranya. Ya putus-putus. Di mana sudah materi saya Sudah, Bu. bisa dilihat? Sudah. Oh sudah, oke. Alhamdulillah. Nah, ini apa namanya untuk tema kali ini menulis itu mudah karena dari pengalaman yang saya punya sejak SMA saya suka menulis. Jadi sejak SMA saya suka menulis. Yang penting ada 3 hal, saya menyampaikan ya 3 hal yang perlu kita mantapkan untuk diri kita. Apa itu 3 hal? Menulis itu bisa terjadi kalau yang pertama ada kemauan, ada kesempatan, dan ada paksaan. Ya ini paksaan. Nah untuk menulis itu sendiri ini mudah kenapa dari apa yang kita pikirkan di dalam pikiran itu kita tulis apapun yang ada di pikiran itu harus kita tulis. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mas'ud, ya kepala madrasah itu punya pengalaman masing-masing kepala bisa menulis untuk pengalamannya 1 sampai 4 halaman sehingga jadilah sebuah buku. Begitu juga nanti kita berdayakan anak-anak kita menyampaikan pola pikir mereka, ya, pikiran apa saja yang ada di pikiran mereka untuk ditulis. Mohon maaf ini kok putus-putus ini ya. Jadi menulis itu sendiri putus-putus. Saya sampaikan bahwa menulis adalah kegiatan mengolah pikiran, mengasah rasa, dan mengkomunikasikan hasil pemikiran dan pengasahan ini dalam bentuk tulisan. Ini ya. Jadi pertama ini tidak begitu itu ya, yang penting ada kemauan, ada kesempatan, ada paksaan. Ada kemauan, ada kesempatan, tapi tidak dipaksa untuk menulis juga tidak akan jalan. Tidak jadi. Salah satu tidak ada, misalnya hanya ada kesempatan dipaksa tapi nggak ada kemauan, juga nggak jalan. Ini jadi saya berharap nanti panjenengan dari apa yang saya sampaikan bisa menulis apa saja yang ada dalam pikiran kita. Baik itu 1 kata, 2 kata, 2 kalimat, dan sebagainya. Yang penting juga membuat peta konsep. Nah, peta konsep panjenengan semua kan sudah S1, S2, S3, insya Allah tidak ada kesulitan. Dan saya berharap dari hasil S1, S2, S3, mungkin yang panjenengan sedang di itu sudah lulus semuanya itu kan bisa dipakai untuk bahan buku itu nanti ya ke depannya. Yang penting kita membuat tulisan apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini fokus dan ure. Kalau ada yang bilang sekolah itu mahal, coba itu berapa harga kebutuhan. Nah, ini salah satu untuk memotivasi panjenengan membuat peta konsep. Saya sekilas saja. Nah, untuk menulis itu tidak sekali jadi. Nah, tidak sekali jadi. Pertama, menulis apa saja yang ada di dalam pikiran. Yang pertama menulis, ya menulis dan menulis. Kemudian menganalisis dan memperindah agar menulis itu tidak sekali jadi. Tapi bisa juga langsung saya biasanya mempraktekkan untuk setelah diklat dalam waktu 15 menit menulis. Tidak boleh berhenti sebelum waktunya habis. Nah ini nanti bisa panjenengan praktekkan setelah
saya sampaikan hal-hal yang perlu panjenengan ketahui. Jadi itu tidak sekali jadi. Menulis tanpa beban. Nah, tulis apapun yang ada dalam pikiran, jangan cemaskan gaya, ejaan, tata bahasa atau tanda baca. Nggak perlu dipikirkan. Biarkan saja pikiran panjenengan itu mengalir di atas kertas. Jadi bila sudah memiliki peta pikiran, kembangkan. Ini kalau menurut teori yang ada di sini ya. Tunda dulu sebentar, misalnya capek. Biasanya malam itu bagus untuk mengembangkan pemikiran kita. Nah, analisis, edit tulisan. Untuk ini yang ingin saya sampaikan di sini fokusnya pada tulisan artikel populer dulu untuk memulai. Yang sudah mahir, yang sudah biasa nulis itu bisa yang ilmiah. Nah, ini yang pertama ini saya berharap dari apa yang saya sampaikan nanti untuk siswa-siswi, ya, untuk guru-guru, untuk ustadz-ustadzanya, insya Allah bisa memberdayakan nantinya begitu lulus dari kelas 3 MTSN itu sudah jadi buku satu persatu, jumlah siswanya berapa itu nanti akan jadi bukunya masing-masing selama 3 tahun nulis pengalaman mereka selama di MTSN. Ini yang diterapkan di MTSN Bangkalan. Dulu saya pernah ngisi di sana, Sampang juga. Muridnya 1000 dan ini sedang rintis. Jadi mulai awal masuk ada pengalaman suruh nulis sehingga sebagai salah satu syarat dari lulusan itu ada tulisan bukunya dari pengalaman selama 3 tahun. Di situ ada beberapa judul masing-masing siswa. Saya pikir imajinasi anak MTS itu luar biasa. Disuruh seperti ini aja, tulis apa saja yang ada di pikiran. Jadi ini panjenengan untuk memberikan hal-hal ini apa yang sudah saya sampaikan. Tulisan yang baik biasanya bernada ngobrol. Nah, kalau kita selama ini kan tulisan-tulisan ilmiah dan hanya orang-orang tertentu. Jadi kayak kalau saya nulis ya nulis gitu. Jadi alhamdulillah selama WFH selama 3 bulan saya tinggal mengedit buku ada sekitar 15 judul. Nah itu jadi biarlah mengalir. Nah itu. Nah kemudian ini memperindah alinea pertama. Nah, ini ya sesuai di sini lah. Nanti panjenengan bisa memberikan gambaran seperti ini. Pikiran pembacanya bagaimana, pikir mereka beri mereka alasan untuk tertarik. Amba itu apa manfaat bagiku? Apa manfaat bagiku? Jadi ini adalah tulisan untuk mengembangkan hobi. Manfaatnya apa? Biar orang lain mengetahui untuk motivasi mereka dan sebagainya. Salah satunya. Jadi ini hanya arahan untuk menulis artikel. Jadi artikel populer yang mudah tanpa ada rambu-rambu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saudara-saudara semuanya, dalam tulisan hindari dalam situasi seperti kita singkat pakai gunakan jika, transfer kita pakai perpindahan, dalam rangka kita pakai untuk dan seterusnya gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita hindari dalam tulisan itu. Kemudian memperindah tulisan dengan membaca yang Anda harapkan seperti apa. Apakah Anda membayangkan orang yang akan membacanya? Apakah Anda menuliskan sambil membayangkan siapa pembacanya dan kemukakan alasan baginya untuk tertarik dan seterusnya. Di sini ini hanya untuk motivasi dan nanti intinya di mana panjenengan nanti akan saya kasih gambarannya. Nah, edit dengan Asmuni. Ya, edit dengan Asmuni di sini abaikan. Nah, gagasan apa yang bisa dibuang sehingga bisa dibuang atau diganti. Kemudian sambungkan apa yang dapat kita tambah, tingkatkan atau panjangkan. Minimal apa yang dapat kita kurangi, turunkan atau beneran. Seterusnya sampai ini.
inversi. Apakah kita bisa membalikkan atau mengubah urutan yang ada. Jadi pokoknya nulis saja, nulis dan nulis. Itu kuncinya di situ. Nah, saya pikir sementara itu untuk panduan menulis artikel itu bebas tanpa ada rambu-rambu, tapi ada prinsip juga, asumsi dasar. Uang dalam surat kabar ini kan sudah tidak begitu banyak ya yang untuk surat kabar ini, yang banyak kita menulis di website. Jadi ini kebetulan tadi saya juga baru datang dari ngisi DDWK Moderasi Beragama di Sidoarjo. Nah ini saya berharap dari pemikiran-pemikiran mereka itu jadi sebuah naskah. Dan masuk ke ruang forum diskusi. Nah itu salah satu cara. Nanti panjenengan juga begitu bisa diterapkan untuk siswa-siswi kita untuk menulis di surat kabar itu seperti ini. Nah ini memberikan pemahaman atau pencerahan pada siswa-siswi kita. Itu salah satunya fungsi opini, menjelaskan, menginterpretasikan atau memberi konteks pada publik, menganalisis. Intinya di dalam surat kabar itu ada di alinea pertama. Nah itu, jadi satu alinea itulah menjelaskan istilahnya hatinya ada di tajuk rencana, hatinya surat kabar gitu ya. Kalau ini kan cuma gambaran, saya berikan bagaimana menulis di opini. Untuk memberikan gambaran aja pada panjenengan aktualitas surat kabar, majalah dan sebagainya. Saya pikir panjenengan juga sudah punya di sekolah, sudah punya majalah dinding, majalah siswa. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk literasi, untuk menulis bagi siswa-siswi kita. Saya pikir untuk siswa-siswi kita juga luar biasa itu imajinasinya anak tingkat SMP. Nah, khayalnya tinggi. Nah, itu. Selanjutnya persoalan baru sebuah artikel bisa saja tidak bersifat aktual. Saya pikir sudut pandang baru, juga jangan akademis, teoritis. Nanti nggak asik itu untuk dibaca. Kemudian jangan harus fokus fungsi artikel itu untuk fokus yang mendidik. Jadi tulisan-tulisan itu kalau bisa itu untuk mendidik ya. Jadi tidak bersifat memojokkan orang, menghasut dan sebagainya. Itu kita hindari betul. Nah, kemudian untuk redaktur dan seterusnya ini saya pikir bahan harus katanya jelas, jelas akronimnya, hindari jargon, istilah hukum legal dan seterusnya. Saya pikir panjenengan sudah paham semuanya dan harus sederhana, langsung to the point. Jadi itu harus akurat. Pastikan bahwa semua fakta dan nama sudah diverifikasi. Ini yang untuk opini ya. Barangkali panjenengan atau panjenengan meminta untuk siswa-siswi kita ayo nulis di media massa. Tulis apa saja. Nah, ini panjenengan kasih gambaran yang harus tulisan di opini itu seperti ini dan seterusnya. Nah, begitu juga panjang pendek artikel di media massa itu ada aturannya. Halamannya berapa karakter hurufnya. Dan yang perlu saya tekankan di sini, kalau panjenengan menulis pakai huruf fontnya itu jangan yang pakai bahasa asing. Nah, ini yang sering terjadi. Monggo ya mohon maaf mungkin dari Ustadz Mas'ud yang bukunya sudah jadi, tolong diteliti tulisannya yang dari penerbit ya, karena beberapa waktu yang lalu penerbit dari teman saya itu tidak melihat bentuk fontnya. Bentuk fontnya itu T-nya itu banyak yang salib. Ya satu buku T kecilnya salib semua. Nah itu juga pengalaman ya, pengalaman harus hati-hati kita melihat sebelum dicetak banyak buku itu tulisan T kecilnya itu jadi salib semua. Itu monggo diteliti lagi karena beberapa kali mencetak buku yang pakai
bentuk huruf selain New Roman dan Arial atau Calibri, itu huruf T-nya jadi salib semua, T kecil. Nah, itu penting ya. Nah, untuk segi bahasa, singkat, padat, jelas, dan namun colorful. Jadi, manjakan pembaca, jangan sampai mereka mengerutkan dahi. Membaca, kok begini ya? Seperti ini isinya. Nah, jika bisa dengan kalimat pendek, mengapa harus kalimat yang panjang? Nah, itu bahasanya ya. Singkat, padat, jelas, dan colorful. Itu bisa kita praktekkan bersama. Kemudian di review. Nah, ini review lagi. Nah, kompensasinya kalau di media itu kan kadang kita mendapat fee, kadang juga tidak. Asalkan nama kita sudah ada di situ, sudah dikenal orang banyak, itu kita sudah merasa bangga. Karena untuk kebanggaan bagi si penulis walaupun tidak diberi kompensasi. Ini kalau di media massa. Nah, ini nanti untuk hal-hal terbitan nanti bisa disampaikan oleh Nanda Robiul Ilmi. Nah, jadi sebelumnya ini sudah saya sampaikan tadi sedikit beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk artikel populer. Ilmiah berbeda. Jadi bahwa menulis itu mudah dari hal tadi. Nah, pengalaman untuk menulis ini tadi panjenengan nanti harus menulis dalam waktu sekian, misalnya 15 menit, tulis apa saja yang ada dalam pikiran. Tidak usah memikirkan, oh ini misalnya ini yang prakteknya selama ini, oh saya bingung harus memulai dari mana. Itu juga ditulis. Nanti akan jadi judul bisa belakangan. Jadi judul bisa belakangan. Jadi panjenengan nanti menulis itu apa saja yang ada dalam pikiran itu panjenengan ekspresikan dalam bentuk tulisan. Insya Allah termasuk ini Ustazah Lutfia. Nah, ini Ustazah Lutfia biasanya bareng sama saya untuk menyusun kursil di madrasah. Nah, ya nanti di situ sesuai dengan kursil panjenengan membuat tulisan untuk buku-buku di madrasah, buku penunjang dan sebagainya. Jadi dan juga perlu saya sampaikan juga literasi, tidak hanya dengan buku. Ya, saya sampaikan di madrasah itu ada pohon, ada hal-hal yang ada di situ, bunga dan sebagainya. Kalau di situ dipelajari ada bahasa macam-macam ya, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, kita belajar bersama di madrasah itu. Jadi ini ada hubungannya dengan menulis itu nanti bisa menginspirasi karena ini tema besarnya adalah literasi yang saya lihat tadi, tema besar literasi tidak hanya untuk menulis tapi di sekitar madrasah Sanawiyah MTSN 3 itu bisa dijadikan literasi. Misalnya pohon, bunga, perpustakaan itu dikasih tulisan. Kalau ada bahasa Inggris, Arab Inggris, bunga apa itu dipakai. Itu yang juga saya sampaikan untuk pelatihan guru-guru di tempat lain. Akhirnya di situ guru dan siswa sama-sama belajar memperkaya kosakata dari bahasa asing. Kalau di situ ada bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Belanda, ya disertai pohon, sajarotun. Nah, sajarotun itu ada di situ pohon. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Tree. Bahasa Indonesia. Jadi begitu bisa dipakai itu. Jadi kita
itu dari memperbanyak kosakata. Nah, itu literasi. Nah, saya biasanya ngisi literasi bahasa PBI umum. Nah, itu seperti yang sudah dilakukan oleh Ustadz Masuk. Tolong dihimbau guru-guru yang ada di situ 1, 2 halaman atau 3 halaman. Kalau 54 berarti 50 atau 50 lah, 50 judul dari pengalaman panjenengan. Itu saya pikir itu guys sementara. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti kita kembalikan pada moderator. Matur nuwun. Silakan. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan dalam hal tulis menulis. Ustazah. Terima kasih kami sampaikan Ibu Dr. Anda Haja Mami Safa MPDI. Mungkin nanti yang Bapak Ibu ada pertanyaan bisa dituliskan di chat di Zoom karena mungkin faktor jaringan ya. Dari paparan beliau dapat kita simpulkan bahwa menulis itu mudah dengan 3 hal, yaitu kemauan, kesempatan, dan paksaan. Jadi menulis apapun itu bisa dilakukan, apa yang kita pikirkan langsung kita tulis. Sehingga semuanya akan bisa menulis dan tidak ada lagi yang menyampaikan bahwa menulis itu sulit. Sekali lagi terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami Ibu Dr. Anda Hajah Mami Safaah MPDI. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab di akhir ya, setelah acara dari 2 narasumber ini sudah dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya kita sering lakukan adalah menulis begitu saja tanpa kita lanjutkan dengan publikasi. Terkadang karena mungkin kita tidak tahu bagaimana cara mempublikasikannya, sehingga apa yang kita tulis tidak bisa tersampaikan. Untuk itu, materi webinar selanjutnya adalah bagaimana cara penerbitan atau publikasi buku yang akan disampaikan oleh seorang pemuda yang tidak kalah hebatnya dengan ibundanya beliau. Tambah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ahmad Rafiul Ilmi Alauddin SPD SOS MPD. Namun sebelumnya juga kita ketahui sosoknya dengan kami bacakan biografinya sebagai berikut. Nama lengkap Bapak Ahmad Rafiul Ilmi Alauddin SOS SPD MPD. Tempat tanggal lahir Surabaya 12 Mei 1992. Pendidikan terakhir S2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Alamat rumah Perum Kenari Residence Blok H nomor 6 Tambak Rejawaru Sidoarjo. Buku yang sudah terbit, yang pertama membuka lembaran baru, yang kedua masa depan waktu, dan yang ketiga kado cinta untuk ibu. Juga menjadi promotor buku Kado Cinta untuk Ayah, Generasi Milenial, Second Shadow, Aksara Kata Cinta, dan Anekdot Cinta. Kepada yang kami hormati, Bapak Ahmad Rafiul Ilmi Alauddin SPD SOS MPD, untuk memberikan materi webinar tentang semua orang pasti bisa menerbitkan buku. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuridna waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk saling berbagi ilmu tahadduts bin nikmah tentang kepenulisan dalam acara webinar.
Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan Ibunda Dr. Anda Hajah Mami Syafa'ah MPDI. Beliau adalah ibunda saya yang melahirkan saya, mendidik saya, sehingga saya bisa seperti saat ini. Terima kasih banyak Ibunda. Yang terhormat Kepala MTSN 3 Kota Surabaya, Bapak Mas'ud SPD MPD yang telah memberikan kesempatan saya pada kali ini. Yang saya hormati pembawa acara Bu Lilik Mahmudah MM, para pegawai, Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, alhamdulillah. Ini langsung saja tadi telah disampaikan bahwasanya menulis itu mudah. Sebelum saya membahas tentang penerbitan, bagaimana cara menerbitkan buku, macam-macam penerbitan, saya ingin sedikit bercerita bahwasanya ibunda saya ini ketika menerbitkan buku, beliau menunjukkan dengan cara memberikan teladan. Terbit buku 1, terbit buku 2, terbit buku 3. Ini kok menerbitkan terus gitu loh. Dan tiba di tahun 2017 kala di awal-awal tahun Maret itu beliau saya ingat sekali ibu saya mana. Nah, karena memang kalau orang yang berpikiran gimana sih caranya nulis, kok sampai bisa terbit itu gimana caranya? Akhirnya saya mencari tahu, saya mencari teman yang mana teman ini juga punya keinginan untuk menulis. Nah, ketika itu saya sempat acuh, sempat tidak peduli. Sampai mau nulis juga, nah iya saya mau nulis, tapi nggak tahu mau nulis apa. Nah ibu atau Umi, saya manggilnya Umi, itu ketika menyampaikan, saya pernah ngantar menyampaikan sebuah diklat, saya sempat mendengar bahwasanya yang disampaikan, yang penting nulis aja. Nah saya ini juga nulis apa gitu. Walaupun orang tua seorang penulis, tapi saya juga bingung mau nulis apa. Akhirnya ketika itu, saya memutuskan untuk buat oret-oretan, tapi oret-oretan saya itu di HP Bapak Ibu, ya, di HP. Maksudnya di HP ini ada note, saya tulis-tulis aja. Karya pertama saya adalah kado cinta untuk ibu. Nah, kado cinta untuk ibu. Ada 2 karya sebelumnya, itu terbit karena saya mengikuti sebuah sayembara menulis puisi. Nah, sayembara menulis puisi ini notabene memang ada nama saya di dalamnya, tapi dikerjakan secara bersama-sama. Dan singkat kata, saya bisa menyimpulkan setelah saya punya pengalaman untuk ikut komunitas, kemudian ikut lomba, sampai terbit di koran dan lain sebagainya. Oh, ternyata semua orang itu bisa menerbitkan buku. Ya. Nah, dari sini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing dan berbagi ke Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya semua pasti bisa menerbitkan buku. Akan saya bahas sekarang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini apa itu penerbit? Nah, penerbit adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Ya, jadi istilah penerbitan mengacu kepada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, istilah penerbit atau telah diterbitkan itu sebenarnya tidak melulu mengarah ke buku. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian mengisi sebuah opini di surat kabar atau di koran, itu kemudian
korannya itu dicetak, itu juga bisa dikatakan terbit. Nah, ada juga mungkin ketika menulis di blog, apa yang kita tulis di blog, kemudian diupload, kita bisa mengakses, itu juga bisa dikatakan terbit. Nah, tapi di sini kita fokusnya adalah fokus menerbitkan buku sehingga karya tulis kita bisa berbentuk sebuah buku. Baik, selanjutnya, mengapa harus menerbitkan buku? Nah, ini adalah sebuah motivasi besar karena kemarin kita berhasil membuat anak-anak yang baru kelas 7 bisa menerbitkan buku. Nah, sampai mereka itu punya keinginan, ada kesempatan, pokoknya saya nanti akan membuat buku solo atau buku sendiri-sendiri. Mereka kan masih gabungan. Nah, apa saja alasannya? Nah, di sini. Yang pertama, lebih terkenal. Nah, ini nanti sebelum memahami tentang macam-macam penerbitan, ini harus kita tanamkan kalimat-kalimat persuasif untuk mempengaruhi, bisa memotivasi kita semua. Pokoknya aku harus nulis. Yang pertama, lebih terkenal. Saya punya pengalaman ketika itu menulis buku pertama saya. Judulnya adalah Kado Cinta untuk Ibu. Saya terbit, namanya buku pertama ya, launching pertama itu, saya dengan bangga, dengan antusias mengupload dimanapun itu. Saya upload di Facebook, saya upload di Instagram, saya share ke WA, saya share ke grup-grup. Saya rasa itu adalah bentuk rasa senang saya saja. Tanpa saya pahami bahwasanya itu membuat branding atau membuat saya menjadi terkenal. Ya, terkenal dalam tanda kutip ya, dalam lingkup orang-orang sekitar saya. Nah, alhamdulillah setelah terbitnya buku yang pertama saya, buku perdana saya, itu ada panggilan, saya di chat, ternyata dia dapat nomor dari teman saya. Mas, ada waktu nggak tanggal sekian untuk bedah buku? Kebetulan waktu itu tanggal bulan Desember tanggal 22 ya. Tanggal 22 Desember, Hari Ibu tepatnya. Nah, ketika Hari Ibu, kemudian saya bedah buku tentang Kado Cinta untuk Ibu. Ini bukunya sebenarnya itu hanya puisi. Ya, puisi-puisi sesuai pengalaman saya, yang mana mulai dari saya dibuatkan mie, kemudian 3 kata cinta, pondok, notasi, hentik, itu sebenarnya saya iseng-iseng pas nganggur, nulis puisi, saya gabung-gabungkan. Ternyata terkumpul, saya bertekad, terkumpul bulan Mei ketika ulang tahun saya, 2017 ya. Kebetulan sudah saya mengikuti organisasi komunitas terbesar di Indonesia, Forum Lingkar Pena. Saya dedikasikan untuk ibu saya. Saya sampaikan ke penerbit bahwasanya tolong ini terbit, ya, tolong ini terbit sebelum ulang tahun ibu saya, sebelum ulang tahun ibu saya. Dan alhamdulillah akhirnya sudah terbit. Dan saya dipanggil PMII, ya, PMII di daerah Lamongan. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan dari situ saya mendapatkan relasi baru, ada rekan-rekan PMI itu akan menyampaikan bahwasanya nanti kalau bisa sampean ke sini lagi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah investasi. Saya katakan sebuah investasi. Kenapa? Karena investasi itu tidak melulu harus emas, tidak harus tanah, tapi buku adalah salah satu bentuk investasi. Yang mana investasi, entah itu investasi duniawi atau ukhrawi. Dan buku ini saya katakan sebuah investasi karena memang nanti anak turun saya itu bisa membaca karya saya, bisa diabadikan dengan berbentuk buku. Seperti itu. Nah, di sisi lain, apa yang saya sampaikan atau apa yang saya tuliskan itu bisa dibaca banyak orang meskipun kita sudah tiada. Ini bentuk investasi.
Maka dari itu buku bisa dikatakan investasi yang luar biasa, sehingga nanti ada royalti, ada komisi dan lain sebagainya. Kita bisa memaksimalkan untuk keperluan-keperluan lain. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai warisan. Nah, warisan. Kenapa saya katakan juga sebagai warisan? Karena selain sebagai investasi, buku juga bisa diwariskan. Saya misalnya sudah menulis beberapa buku ini. Saya menulis dengan kerjasama sama perusahaan, dimana perusahaan ini mendanai semua tentang akomodasi, distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sudah terbitkan, royaltinya untuk anak itu bisa Bapak Ibu. Makanya buku itu juga bisa dijadikan warisan. Penulis-penulis terkenal kayak Habibur Rahman El-Sirazi atau Kang Abik itu, kemudian Terelie, kemudian Ahmad Fuadi, itu nanti ke depannya saya yakin bukunya walaupun orangnya sudah tidak ada, royalti itu masih mengalir, tapi tergantung bagaimana penjualan yang ada. Itu bisa dikatakan sebagai warisan. Nah, penerbitan itu ada ragamnya. Ada beberapa yang akan kita bahas nanti, fokusnya sebenarnya di sini Bapak Ibu. Ragam penerbitan. Yang pertama ada namanya penerbit mayor. Ya. Ada namanya istilah penerbit mayor. Yang kedua namanya penerbit indi. Dan yang ketiga itu penerbit vanity. Sebenarnya pembagian penerbitan ini atau istilah-istilah tentang penerbitan ini itu secara literatur tidak ada. Hanya orang-orang penerbit menyebut atau nge-brand bahwasanya inilah penerbit mayor. Ini loh penerbit indi. Ini namanya penerbit vanity. Apa itu? Yang pertama adalah penerbit mayor. Nah, penerbit mayor adalah penerbit yang dimiliki oleh perusahaan besar skala nasional. Selain memiliki modal yang besar, biasanya penerbit mayor memiliki percetakan sendiri. Bapak Ibu harus bisa membedakan bahwasanya percetakan dan penerbitan itu berbeda. Kalau penerbitan itu bisa jadi punya percetakan. Kalau percetakan belum tentu bisa menerbitkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Penerbit mayor di sini gambarannya adalah sebuah penerbit, yang mana penerbit ini kita ambil contoh aja Gramedia ya. Gramedia ini adalah sebuah penerbitan besar yang bisa dikatakan penerbit mayor. Mengapa? Karena sudah skala nasional. Ada standar dan ketentuan SOP-nya bagaimana cara menerbitkan buku di Gramedia. Dan Gramedia sendiri mempunyai anak-anak perusahaan. Nah, LX Media Komputindo, kemudian yang ada kaitannya dengan buku-buku Islami, itu nanti bentuknya ke Republika, dan lain sebagainya. Nah, penerbit mayor itu penerbit yang dimiliki perusahaan skalanya nasional. Ibarat kata kita punya naskah, ya, kita punya naskah, nanti naskah kita itu apabila di ACC bisa disebar ke seluruh Indonesia, di toko-toko buku Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Skalanya sudah nasional. Nah, kelebihannya bagaimana? Penerbit mayor itu kelebihannya yang pertama modal naskah saja. Ya. Kita punya naskah, kita punya tulisan, kita punya karya, kita setorkan ke penerbit mayor, kalau di ACC, ya sudah, tinggal pembagian pendapatan nanti. Seperti itu. Jadi enaknya penerbit mayor atau kelebihannya salah satunya adalah modalnya naskah tok. Jadi kita punya naskah, diterbitkan, diserahkan atau disetorkan, dikirim ke penerbit. Kalau di ACC, ya sudah, nanti kita tinggal menunggu royaltinya. Seperti itu. Kelebihan kedua, gratis biaya distribusi. Kalau misalnya kita tembus di penerbit mayor, tulisan saya ini tembus di Gramedia atau Republika lah. Kalau misalnya nanti di toko buku Sulawesi atau di Kalimantan atau di toko buku Jakarta, di toko buku Bandung,
buku kita itu laris keras, atau sedang mengadakan bedah buku, kita diundang saya ke sana, dia transport dikasih dan lain sebagainya, kita hanya membedah buku kita dan dapat uang. Nah, itu namanya penerbit mayor. Jadi kita ngisi, kita ada seminar, ada misal gratis, kita kemana-mana nggak dibayar, malah dibayar. Kemudian dapat royalti dari penerbit. Nah ini, royalti kadang-kadang kita salah persepsi ketika melihat ada penerbit, wah jadi profesinya apa? Penulis. Bapak Ibu sekalian, menjadi penulis itu sebenarnya kalau dijadikan profesi, tidak semudah yang kita kira. Katakan harga buku 80.000. Royalti penulis itu maksimal rata-rata penerbit mayor hanya 10%. Hanya 10%. Ya, sekali lagi saya hanya 10%. Belum dikurangi pajak-pajaknya. Ya. Jadi kalau ada melihat Raditya Dika, kemudian Ernest Prakasa menulis buku terus kaya raya, percayalah Bapak Ibu, tidak semata-mata hanya sebagai penulis buku saja. Pasti ada profesi lainnya. Ya begitulah fenomena di Indonesia yang cukup disayangkan, bahwasanya seorang penulis sedikit kurang dihargai. Nah, kadang-kadang malah sering kemampuan menulis orang-orang yang ada di negeri ini. Nah, jadi penerbit mayor ini apabila royalti penulis itu segitu, tapi kalau misalnya dikalikan banyak, ya dikalikan banyak, misal kan minimal 1.000 eksemplar. Nah kalau 1.000 eksemplar ini sudah terjual, sudah habis, standarnya biasanya dikatakan bestseller. Tapi saat ini sudah beda, sebagai organisasi yang ada di negeri ini sudah membahas ya, sehingga tulisan bestseller itu tidak ada standar lagi. Kadang-kadang misalnya kita nanti menerbitkan buku bersama-sama, di covernya kita tulis bestseller, udah beres. Seperti itu. Ya. Nah, ini penerbit mayor kelebihannya kita modal naskah, gratis biaya cetak, biaya ini itu gratis, dapat royalti pula. Apa kekurangannya? Prosesnya relatif lama. Apa yang kita sampaikan belum tentu, atau naskah kita belum tentu diterima oleh penerbit. Ya. Maksimal informasinya itu biasanya 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan. Itu paling cepat. Saya punya naskah, ya, 200 halaman, menurut saya sudah bagus, menurut teman-teman sudah oke, saya kirimkan ke penerbit, emailnya saya kirim via email, terus dijawab lagi, mohon maaf buku Anda masih belum layak atau belum bisa kami terima di penerbit kami. Ya sudah, itu masih baik penerbitnya. Ada juga penerbit yang nggak mau ngabari. Kalau selama sekian bulan nggak ada kabar, berarti otomatis naskah Anda dibakar atau tidak dipakai lagi. Sudah. Nah, jadi prosesnya cukup lama. Kemudian kekurangannya tidak bisa terbit sesuai keinginan. Ada sebuah obrolan antara kami di organisasi penulis. Obrolannya adalah ada salah satu penulis nasional, dia punya karya yang meledak. Jadi awalnya dia nulis di penerbitan biasa, tapi banyak yang beli, ya. Tapi banyak yang beli, kemudian ditarik ke penerbit mayor. Ketika ditarik penerbit mayor, judul yang awal itu diubah dengan penerbit mayor. Ya. Salah satu itu teman-teman, bahwasanya judul Laskar Pelangi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sampai difilmkan itu, sampai dibuat 8 atau berapa bahasa, di bahasa lain. Nah itu awalnya judulnya adalah Komedi Puter.
diganti jadi Laskar Pelangi. Kita nggak bisa, oh, aku mau tetap judul itu. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena penerbit mayor itu memikirkan bagaimana buku ini bisa laris, bisa laku terjual. Seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa sesuai keinginan. Kita hanya teken kontrak, ya sudah nanti tinggal dapat royaltinya. Nah, royalti kecil ya seperti yang saya bilang tadi 10%. Kalaupun ada 15% ya syukur-syukur itu beruntung berarti. Ya, ini penerbit mayor. Kemudian selanjutnya ada penerbit vanity. Yang pertama tadi penerbit mayor. Yang kedua penerbit vanity. Penerbit vanity adalah sebuah cara alternatif untuk menerbitkan buku atau media lain yang dilakukan penulis naskah bukan dari penerbitnya. Ini Second Shadow. Ya, ini termasuk buku vanity. Ya, lewat penerbit vanity. Buku ini lewat penerbit vanity. Mengapa demikian? Karena berbayar. Ya, karena berbayar. Tidak ada yang desain cover, tidak ada yang layout, ya. Kemudian tidak ada yang menjadi proofreading, dikoreksi sebagai editor yang nggak ada. Akhirnya kita pakai penerbit vanity. Yang penting ada uang untuk menerbitkan, ya sudah bisa terbit. Nah, kelebihannya apa? Bisa request konsep. Mbak, ini judulnya adalah Second Shadow. Saya pengen ada bayangan, ada orang dan ada bayangannya. Nah, kemudian saya nanti pengen kayak semacam ada darah-darah dan lain sebagainya. Bisa buat konsep, bisa request konsep sehingga bisa kita bicarakan dengan penerbitnya. Oh, nanti oke, saya nanti punya ada revisi. Kemudian berbayar di setiap tahapnya. Ketika sudah punya naskah, ya, kemudian tahap selanjutnya adalah dikirim, setelah dikirim nanti diedit, setelah diedit nanti direvisi, setelah direvisi nanti didesainkan cover, kalau sudah didesainkan cover sampai proofreading, kalau sudah itu semua baru nanti daftarkan ISBN. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini akan saya tunjukkan sesuatu, bisa dilihat bersama di layarnya ya. Ini adalah Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Nasional. Apabila kita ingin melihat buku ini sudah ber-ISBN secara resmi atau belum, kita bisa cek di sini. Kita cek judul bukunya. Ini judul bukunya adalah Second Shadow. Kita tulis di sini. Nah, ini situsnya diingat-ingat ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa di-search juga. Anak-anak kita bukunya judulnya Second Shadow. Kita search. Kita cari apakah ada. Nah, ini dia. Sudah ketemu. Penerbitnya namanya Sahaja. Judulnya Second Shadow. Pengarangnya Aulia Laras. Sekarang sudah kelas 8 anaknya ya. Aulia Laras dan teman-teman. Penyuntingnya Idina Sabili 2 Juni 2020. Ini sudah jelas. Seperti itu. Kemudian contoh lagi. Penerbit, saya cek buku saya misalnya. Ini tadi sudah ngecek Second Shadow. Saya tulis Kado Cinta untuk Ibu. Saya cari lagi. Apakah ada nama saya? Nama saya di sini bukan Ahmad Rofi. Ini dia. Nama saya tulis Rofi Jackson. Nah, ini adalah nama pena saya sejak dulu. Nah, Kado Cinta untuk Ibu, ketika saya klik di sini, klik keluar. Nah, Kado Cinta untuk Ibu. Penerbitnya waktu itu Syams Media. Penerbit waktu itu Syams Media sedang merger dengan Sahaja, karena Sahaja waktu itu proses surat izin legalitas ISBN. Nah, kemudian saya terbitkan tahun 2017. Nah, tepat sekali seperti itu. Nah, ini adalah nanti bisa dicari sendiri. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah penerbit itu benar-benar kredibel atau tidak. Nah,
Selanjutnya penerbit Vanity ya mempunyai kelebihan royalti menyesuaikan. Contohnya, anak-anak kemarin menerbitkan buku, biaya cetaknya itu misalnya 25.000. Dijual ya terserah, tapi sesuai atau menyesuaikan dengan ini ketebalan buku. Meskipun tidak ada standar. Oke, anak-anak kita jual 45 saja. Untungnya 10.000. Nanti ketika satu buku laku, kamu punya laba 2.500, 2.500, 2.500. Ya, nah seperti itu contohnya. Nah, kemudian nanti dari royalti tersebut, kadang-kadang anak-anak itu punya inisiatif, Pak, ini kami dapat segini saja untuk madrasah sisanya. Nah, hasil penjual sekian untuk madrasah. Itu salah satu kelebihan penerbit Vanity. Nah, kemudian selanjutnya ada kekurangannya juga. Butuh waktu relatif lama juga ini. Karena nanti prosesnya bagaimana, butuh revisi atau tidak. Ini covernya seperti ini, harap ditunggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Lanjut lagi, harus ekstra hati-hati. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin atau hendak menerbitkan buku, kita harus hati-hati. Penerbit itu beneran ada atau tidak. Nah, kadang-kadang penerbit bodoh, mengatasnamakan penerbit, sehingga ketika dicek di Perpusnas tadi, itu tidak terdaftar. Kita harus tahu, mungkin informasi saja ya, kalau misalnya kita cek di sini, kemudian tidak ada, atau bisa dikatakan tidak terdaftar di situs Perpusnas, itu bisa jadi penerbitnya belum melengkapi berkas perizinan. Juga kemungkinan yang lain bisa jadi penerbitnya ya mungkin hanya dibuat sekedar abal-abal ini, padahal sebenarnya tidak ada, tidak terdaftar. ISBN-nya dibuat-buat. Apa itu ISBN? ISBN itu International Standard Number Book. Ya, jadi kalau ada ISBN berarti bukunya sudah resmi, sudah didaftarkan secara nasional. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah penerbit indie. Bisa dikatakan self-publishing atau penerbit independen. Penerbit indie adalah cara menerbitkan buku karya kita secara mandiri melalui percetakan suatu penerbulasinya. Pak, cara menerbitkan buku katanya gampang, tapi tetap bayar. Bapak Ibu sekalian, kemarin ada rekan saya juga, dosen itu mau menerbitkan buku. Tapi kebetulan biayanya terbatas. Nah, dosen swasta, pengen menerbitkan buku. Nah, ternyata ada istilah penerbit indie. Penerbit indie itu kadang-kadang dipahami penerbit Vanity. Ya, penerbit indie itu semua konsep punya kita. Jadi cover yang desain kita sendiri, editor ya kita sendiri, kemudian layout kita sendiri. Nah, kalau penerbit indie nanti ujung-ujungnya adalah digarap sendiri. Hanya cari percetakan atau penerbitan yang punya izin resmi untuk membuat ISBN. ISBN. Nah, ISBN ini. Jadi nomor seri ini, ya. Sehingga kalau kita misalnya pengen menerbitkan buku, tidak perlu mahal-mahal karena sudah kita garap sendiri. Penerbit hanya menyediakan fasilitas kalian menerbitkan buku. Syaratnya satu, punya naskah, gitu ya. Nah itu, tapi nanti ada standar-standarnya. Ada buku yang kalau mungkin untuk pegawai negeri, untuk angka kredit, ada standarnya, ada buku yang dihitung, ada yang tidak dihitung, nanti ada sendiri pembahasannya. Kemudian harganya terjangkau. Saya ada 800.000 bisa
Bapak Ibu punya naskahnya, sudah didesain, sudah tinggal cetak, sudah di PDF-kan, covernya sudah ada, 800.000 sudah jadi buku ber-ISBN. Bahkan mungkin ada yang lebih murah, tapi rata-rata yang sejuta, sejuta 100 dan lain sebagainya. Saya menjumpai yang 800.000 kalau untuk dibuat sendiri, gitu ya. Jadi hanya dapat 10 buku pertama. Nah, kemudian royalti didapat suka-suka. Nah, ini royalti didapat suka-suka ini. Kalau misalnya kita sudah menerbitkan buku, nanti kita tinggal nyetaknya saja karena sudah ada ISBN secara resmi. Misalnya buku biaya cetaknya 20.000. Karena nggak pakai biaya layout, nggak pakai biaya proofreading, nggak pakai biaya editing, nggak pakai biaya desain cover. Kita biayanya total nyetak buku 20.000. Dicetak berapa? Dicetak 1.000. Per bukunya kita jual 50.000. Sudah, untungnya 30.000 satu buku. Tinggal dikali 1.000 aja. Berapa nanti? Seperti itu. Jadi untungnya penerbit ini kita bisa dibuat cover-covernya sendiri, di proofreading sendiri, di layout sendiri. Nah, pasti butuh namanya kerja keras. Terus harus punya relasi yang luas, harus punya kenalan. Wah, ini ada kenalan untuk menerbitkan cuman ngurus ISBN-nya, nggak ada biaya ini itu. Nah, harus punya relasi. Kemudian semua diurus secara mandiri. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada penerbit mayor, penerbit vanity, penerbit indie. Sebenarnya penerbit mayor, penerbit vanity, dan penerbit indie itu hanya istilah saja. Ya. Yang mana penerbit-penerbit di Indonesia itu mengistilahkan, saya penerbit mayor, saya penerbit indie, saya dengan skala nasional mengatakan dirinya adalah penerbit mayor. Tapi semuanya itu swasta. Nah, kalau di dalam konteks perizinan itu ada 3 macam. Nah, ini dia. Ada 3 macam ini di data Perpus Nasional. Untuk mengurus ISBN kita sudah ada naskah, sudah mengurus sendiri. Nah, ini ada 3 macam. Penerbit lembaga swasta, perseroan terbatas, komoditor, panel cap, dan seterusnya. Nah, 3 ini, penerbit lembaga swasta, penerbit press publishing, penerbit pemerintah ini adalah secara perizinan, Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada 3 hal tadi, mulai dari penerbit mayor, penerbit vanity, dan penerbit indie, itu masuknya di penerbit lembaga swasta sini. Ya, penerbit di lembaga swasta sini. Nah, penerbit press atau publishing itu kadang-kadang hanya sebatas percetakannya saja, tapi mau menguruskan ISBN-nya. Kemudian penerbit pemerintah. Penerbit pemerintah, orang yang ingin menerbitkan di pemerintah, di penerbit pemerintah tidak semua dari kita. Jadi harus orang-orang dalam, ya istilahnya ya. Harus orang-orang dalam yang bisa menerbitkan di penerbit pemerintah dan punya misi khusus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai gambaran, semua profesi bisa menerbitkan buku. Nah, penulis dari dosen, genre sains fiksi. Penulis buku dari pelajar, genrenya fiksi. Ini contoh saja sebagai gambaran. Penulis buku dari guru, genrenya non fiksi. Penulis buku wira swasta, ini contoh saja gambaran bahwasanya semua profesi bisa menerbitkan buku. Intinya, Bapak Ibu sekalian, setelah webinar ini harapan bersama adalah bagaimana kita bisa menerbitkan buku. Anak-anak sudah bisa menerbitkan buku, masa guru-gurunya tidak. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian diharapkan setelah adanya webinar ini bisa menerbitkan buku. Ketika ingin menerbitkan buku, tidak ada kendala lagi. Ya, kadang-kadang semua itu terhalang dengan kalimat seperti ini. Wah, bukuku pantas terbit apa enggak ya? Sudah, Pak. Tidak usah memikirkan seperti itu. Semua karya pantas ditulis, yang jelas jangan sampai apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan
bukan buah pikir dari apa yang kita miliki, karya murni sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sudah S1, kita semua sudah sarjana, ya karya skripsi itu bisa dibukukan dengan bahasa buku. Itu jadi istilahnya tidak sulit bagaimana cara menerbitkan buku. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan, nanti dijadi tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke host atau moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Rafiul Ilmi Alauddin atas pemaparan tentang bagaimana cara menerbitkan buku. Dari paparan di atas bisa kita simpulkan bahwa mengapa harus menerbitkan buku? Karena agar lebih terkenal, investasi dan warisan. Anak-anak bersemangat ketika diawali dengan Bapak Rofi meminta anak-anak untuk menuliskan buku dan dipublikasikan. Jadi itu menyemangati kita, Bapak Ibu Guru, juga harus sama semangatnya dengan anak-anak untuk bisa menerbitkan buku-buku yang ada di madrasah ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari dua pemaparan dari Ibu Mami dan Bapak Ahmad Rafiul bisa disampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Mungkin dari Pak Priyo terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa menulis di chat nama untuk yang mau bertanya kepada Bapak Ibu narasumber. Bapak Priyo. Bapak Priyo. Ya. Kalau misalkan pertanyaan langsung bisa, Mem? Oh, bisa Bapak, monggo. Monggo langsung saja, enggak apa-apa. Oh iya. Saya Bu ya. Ke siapa dulu Bapak? Kenapa? Ke Ibu Mami. Oke, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mami, selaku narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Bapak. Ya, perkenalkan dulu Bu, nama saya Pak Kusdi. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu terkait dengan bahwa menulis itu mudah, saya juga pernah mempelajari Bu, tapi sampai sekarang ini satupun karya tulis itu tidak pernah terbit, apalagi terbit. Wong nulis di buku aja sulitnya bukan main. Tapi saya sangat istilahnya apresiasi apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa terkait dengan ada kemauan, ada kesempatan, ada keterpaksaan, itu memang harus begitu. Pertanyaannya Bu, yang saya tahu atau yang pernah saya pelajari bahwa menulis itu harus mengetahui langkah-langkah menulis atau membuat suatu karya ilmiah atau suatu karangan. Nah, langkah-langkah itu diantaranya adalah satu, menentukan tema, kemudian yang kedua, menentukan tujuan, kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan, kemudian mengembangkan bahan yang sudah kita kumpulkan itu. Nah, langkah-langkah itu, apakah letaknya, apakah kita sudah istilahnya itu, kalau tadi kan, terus pokoknya nulis begitu saja, wis tidak memikirkan apakah kosakatanya, tata bahasanya itu baik, ya kan? Ngatur Bu nggih? Ya Bu ya. Jadi kalau belajar menulis, tulis gitu aja. Nah, terus di mana Bu letaknya atau kapan ketika kita menulis yang memperhatikan langkah-langkah tersebut yang sudah saya sebutkan tadi Bu?
apakah kalau sudah akan menerbitkan sebuah buku, apakah yang disampaikan Ibu tadi baru tahap belajar? Yang saya tanyakan Bu, langkah-langkah itu kapan harus kita lakukan? Sementara itu Bu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya atau atas jawabannya, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung dijawab atau lewat Kami langsung moderator? langsung dijawab mawon. Nggih. Langsung dijawab. Nggih. Matur nuwun Pak Gusti. Nggih. Yang saya sampaikan tadi untuk pemula, jadi untuk pemula yang biasa, yang belum memang takut menulis itu tulis apa yang ada dalam pikiran itu. Jadi untuk artikel populer pertama. Tapi untuk panjenengan semua sebagai guru kan sudah punya modal, sudah seperti yang disampaikan dan juga disampaikan oleh Bu Mami, mungkin sinyalnya tidak jelas atau gimana ini? Iya. Tidak terdengar. Itu kan dari hasil penelitian. Kalau artikel populer itu bebas. Jadi apapun seperti yang sudah dilakukan oleh ada tadi itu, kumpulan puisi itu juga bisa jadi buku. Jadi kalau ilmiah, karya-karya ilmiah itu pakai rambu-rambu. Harus ada mengumpulkan bahan dan sebagainya, seperti kita menyusun skripsi, tesis, disertasi, itu ada rambu-rambu. Paling nyaman itu enak nulis buku. Nah, ada poin-poinnya, nah sudah. Jadi ada judul yang menarik, bikin orang penasaran untuk membacanya. Jadi itu yang penting. Kalau artikel populer, judul bisa belakangan. Jadi kita nulis apa saja yang ada dalam pikiran. Dan itu juga memang salah satu faktor adalah hobi menulis. Dan hobi menulis ini ya apapun bisa untuk kita tulis. Seperti pengalaman dari orang dua kali kalau saya menulis, malam menulis. Nah, itu akhirnya kan terkumpul buat diktat buku-buku yang seperti yang disampaikan tadi, yang hasil penelitian kriminal wanita dan prostitusi itu sebagai hasil dari penelitian tesis saya. Nah, itu bisa dijadikan buku. Panjenengan Pak Gusti, jangan merasa kecil. Kita nulis skripsi atau tesis, lah itu panjenengan jadikan buku. Ya, itu jadi buku, nanti dijadikan bahasa buku. Bisa minta tolong ini sama yang ada Rofiul itu ya, bisa diedit. Nah, diedit, setelah itu diterbitkan. Jadi menulis langkah-langkahnya harus bagaimana yang kita lakukan. Panjenengan sudah pernah melakukan. Hanya saja yang saya sampaikan tadi untuk pemula. Untuk pemula, untuk mengumpulkan artikel-artikel populer. Pertama, kumpulan artikel populer karya, itu masuk karya bersama. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, pembiasaan menjadi suatu kebiasaan. Kita bisa mengumpulkan itu adalah bebas dari plagiasi. Selama ini kita menyusun buku atau menulis skripsi, tesis, itu kan sudah ada ya. Kumpulan-kumpulan, ya kan? Padahal sebenarnya yang bagus dari hasil pemikiran kita kemudian didukung oleh referensi. Itu yang bebas dari plagiasi. Jadi kita misalnya menulis tahun sumbernya dalam Al-Quran seperti ini, dalam hadis seperti ini. Jadi mendukung dari pemikiran kita, dicarikan dalilnya. Nah, kalau yang skripsi biasanya sudah ada, sudah seringkali kita tidak ada kontribusi pemikiran, hanya menggatuk-gatukkan ya, hanya dari kutipan yang
satu dengan kutipan yang lain. Nah ini saya pengalaman waktu itu dari pembimbing saya, Ustadz Profesor Rumrawi. Nah, ini bukunya terdiri dari 100 halaman, tapi referensinya ada 200. Nah, itu kumpulan kutipan. Nah, lalu kontribusi pemikiran kita itu ada di mana, kan gitu. Jadi sekali lagi, untuk yang pemula, makanya menulis itu dari hasil pemikiran masing-masing. Jadi pengalaman panjenengan selama mengajar berapa tahun, nah itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mas'ud, Bapak Kepala Madrasah, bahwa dipaksa begitu mengikuti diklat kepala madrasah dipaksa untuk menulis pemikiran 1 sampai 4 halaman. Ngarang nggak apa-apa, gitu. Ngarang kan bukan ngarang, tapi peristiwa apa yang kita alami. Bukan ngarang semata. Kalau ngarang itu nanti berimajinasi itu nanti jadi non fiksi ya. Tapi kalau dari hasil pengalaman panjenengan kemudian ditulis 1, 2 halaman, nanti kita kan saya sampaikan jangan memikirkan bahasa atau gaya dan lain sebagainya. Yang penting nulis dulu. Nanti tinggal membenahi. Yang kedua kita edit. Nah, kalau untuk ya kita seperti ngobrol tadi seperti yang saya sampaikan, tulisan artikel populer itu seperti kita ngobrol di tulisan itu. Itulah yang kita tulis. Seringkali kita banyak ngomong tapi nggak bisa nulis. Kemudian masing-masing ini ada yang nggak pernah ngomong tapi aktif di dunia tulis menulis. Ya. Terus terang saya sendiri pengalaman memang dulu nggak pernah bisa ngomong. Jadi saya nulis kaligrafi. Dan sekarang cipta lagu ada 30 lagu Arab Inggris Islami yang siap untuk rekaman videonya. Nah, ini dari hobi juga, berangkat dari hobi. Jadi apalagi yang tadi disampaikan untuk penerbitan buku siap ya, saya siap. Kalau dulu saya juga begitu untuk menerbitkan buku, jadi itu ya alhamdulillah dulu dari hobi saya dari untuk penerbit masuk ke penerbitan mayor dan juga penerbitan yang lain tadi yang indie, nah istilahnya itu. Jadi Bapak Kusdi, Bapak Kusdi, Insya Allah kalau ada kemauan tadi, ya, pertama memang dipaksa, lama-lama terbiasa. Ya, jadi itu. Jadi pertama memang dipaksa, ada kesempatan, ayo kita nulis. Nah, dipaksa memang, tapi setelah sudah asik di dunia menulis, sepertinya tiada hari tanpa berkarya, tiada hari tanpa menulis, gitu ya. Jadi untuk pemula tadi yang saya sampaikan, kalau panjenengan sudah punya karya skripsi atau tesis, itu bisa dijadikan buku eman itu kan tadi jadi investasi bisa kita lebih dikenal ya, lebih terkenal dan juga warisan untuk anak cucu kita. Jadi itu bisa untuk warisan royaltinya itu, jadi di penerbitan juga ada royalti berupa buku, bisa berupa uang dan seterusnya. Nah, kan gitu pasti. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mami Safa'ah. Ini saya bacakan dulu yang tuliskan di chat dari Pak Priyo untuk Ibu Mami. Langkah awal sebagai pemula bisa dianggap orang awam yang ingin menulis, sedangkan untuk memunculkan kemauan, kesempatan, paksaan itu terhalang oleh mood, emosi, keadaan dan wawasan. Ataupun ketakutan, apakah saya bisa, apakah saya mampu? Bagaimana menurut Bunda untuk memulainya dan mengatasi hal tersebut? Sehingga ketika akan mulai menulis tidak putus di tengah jalan dan bisa sampai tuntas tulisan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf Pak Priyo. Monggo Ibunda. Itu tadi pertanyaannya mirip dengan Ustaz Kusdi,
ini jadi pemula. Nggih, Jadi mungkin kalau nulis nggih nggak usah dipertegas lagi. takut, nggak usah. Nggih. Nggih. Jadi nggak usah ada rasa takut ini begini kan ya. Jadi nulis saja. Kamu nyatanya panjenengan dulu bagaimana menulis skripsi, tesis itu kan ya pertama ya harus dipaksa juga sehingga harus akhirnya bisa lulus. Nah, tentang gaya bahasa yang untuk artikel itu kan bebas seperti tadi saya sampaikan ngobrol tapi dibentuk dalam bentuk tulisan itu ada. Jadi nggak usah pikirkan wah ini takut tulisannya nggak bagus, memang nggak sekali jadi. Ya itu tadi ya satu sih. Oke, terima kasih Ibu. Bu Mungkin Lili, saya bisa nambah? Pak Raffi, ya. Mau nggak Pak Raffi? Mungkin ini kan Bu Mari putus-putus ya. Saya Iya. mungkin sedikit nambahin. Jadi seperti ini yang dimaksud Bunda. Sebenarnya untuk menulis artikel populer yang dimaksud udah nulis aja itu adalah pengalaman atau fenomena yang pernah dialami masing-masing dari kita. Contohnya misal ketika kita mengajar ada anak yang tiba-tiba izin, Pak saya izin atau Bu saya izin ke toilet. Nah jadi kita hanya menceritakan kepada misalnya saya bercerita dengan Bu Lili. Ketika saya mengajar, saya memasuki ruangan langkah demi langkah, melihat debu, ada sampah yang berserakan, ternyata anak belum menyampaikan. Jadi kayak semacam bercerita. Kita tuliskan, kita tuangkan dengan tulisan. Yang dimaksud artikel populer dirasa seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan itu murni apa yang pernah kita alami. Nah, kalau kita semuanya sebagai guru, otomatis yang kita tulis adalah tentang pengalaman mengajar kita. Jadi experience of teaching, ya, pengalaman kita mengajar. Ketika kita menulis itu kita tuangkan sejujurnya, kita tuangkan apa adanya, sehingga seolah-olah apa yang kita sampaikan itu bercerita. Nah, seperti itu. Kalau kita sebagai guru semuanya atau sebagai tenaga pendidik, ya sudah. Tidak menutup kemungkinan tidak jauh-jauh dan menulis karya tulisnya. Itu, Bu Lili. Oke, jadi intinya agar mau menulis dan bisa menulis yang mudah adalah pengalaman kita sendiri. Oke, kita tuliskan, kita terangkan sehingga itu lebih mudah daripada yang lainnya. Jadi terlebih dahulu pengalaman kita ini. Kalau misalnya kita yang misalnya gini, saya 28 tahun. Masa kita menceritakan kita sendiri selama saya menceritakan saya sendiri selama 20 tahun, masa nggak bisa? Kan yang jalanin kita. Beda ketika saya menceritakan saya akan menulis Pak Kusdi misalnya. Saya menceritakan tentang Pak Kusdi. Otomatis saya menceritakan Pak Kusdi, apa yang saya kenal mulai dari saya awal di MTS sampai saya sekarang. Oh, Pak Kusdi ini adalah saya pertama kali mengenal beliau sebagai Wakil Kepala Bagian Sarana Prasarana. Beliau itu ramah sekali, suka bercanda, senyumannya selalu membuat orang-orang sekitarnya bahagia. Beliau itu, jadi semacam itu. Nah, kalau kita mendeskripsikan diri kita sendiri, masa nggak bisa? Kita mendeskripsikan orang aja bisa, apalagi orang yang nggak kita suka. Gibah ya guyonannya, bisa masa kita nggak bisa. Jadi yang dimaksud artikel populer di sini adalah menulis apa adanya sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan sehingga tidak menyulitkan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Mudah sekali insya Allah kalau artikel populer ya, karena tidak ada batasan di situ. Itu mungkin tambahan dari saya. Monggo Pak Amirul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan daripada kehidupan ada kisah
kisah itu bagaimana disampaikannya, cara memaksa diri untuk mau menulis itu. Bagaimana caranya, Bung Ami? Pak Siti, ya namanya juga memaksa ya, memaksa harus malam misalnya kita ada waktu, ada kesempatan, ini mau nulis apa, yang penting sudah ada gambaran dalam pikiran. Nah, sudah ada ide, oh saya ingin menulis pengalaman saya, langsung aja menulis. Ini harus dipaksa, itu kan dipaksa saya menulis apa saja sampai gini pengalaman dari teman-teman. Ya, kalau kita nggak dipaksa itu memang kita nggak akan mau menulis gitu. Bahkan ada juara pembulu teladan itu membukukan, ini salah satu contoh, membukukan pengalaman dia itu ketemu kucing, ketemu orang di mana gitu. Makanya saya sendiri juga membukukan pengalaman saya di luar negeri, ya dimanapun. Bahkan ada judul yang saya bikin itu My Adventures from 3 Countries. Jadi petualangan saya di 3 negara itu saya bukukan. Jadi setiap saya singgah dimanapun itu saya bukukan. Jadi paksa dari sana-sana catatan, bikin catatan harian. Dengan kan biasa menulis di WA. Nah, di WA itu bisa panjenengan kumpulin. Nanti jadi sebuah naskah buku nih, yang biasa nulis di WA. Lah, gitu, banyak sekali dari WA itu. Lah, saya ini mau di sini lah, cerita dari perjalanan. Lagi sudah nulis, jangan dihapus. Nah, punya ini di dalam WA. Kemudian kita blog, pindah ke Word. Nah, begitu seterusnya. Ada pengalaman apa lagi? Nah, paksa. Nah, kalau tadi paksa pindah, kenapa bisa pindah sendiri? Jadi menulis itu memang perlu dipaksa. Nggak bisa kita kalau nggak ada sedikit memaksakan itu ya. Itu tadi walaupun ada kesempatan, walaupun ada kemauan, tapi kalau nggak ada dipaksa, itu istilah saya sendiri. Jadi ada tambahan, intinya kemauan. Nah, ini panjenengan nulis di WA itu bisa jadi dikumpulin jadi sebuah naskah. Terima kasih. Dengan guru-guru. Nggih, matur nuwun Bu Mami. Nggih, barakallah. Biar sehat walafiat. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Ibu Sivin enggak? Oke. Terima kasih, Mem. Maksud saya. Halo, Nek. Saya diberi kesempatan. Oke, monggo Bu Sivin. Monggo langsung mawon. Terima kasih Bunda Mami dan Pak Rofi. Pertanyaan saya untuk Pak Rofi. Nah, kalau kita sudah menulis sesuai dengan pengalaman yang kita alami, kemudian kita ingin menerbitkan atau mencetak sebagai buku, maka yang berwenang mengoreksi tulisan kita itu siapa? Apa kita kerjasama dengan siapa dan bagaimana? Terima kasih, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Bu Lili. Terima kasih Bu Sivin. Monggo Pak Rofi. Untuk yang berwenang mengoreksi atau mengedit itu tidak harus dari pihak penerbit, Bu Sivin ya. Jadi tadi ada tiga macam penerbitan. Ada penerbit mayor, penerbit vanity, dan penerbit indie. Nah, kadang-kadang orang itu memahami sudah di halayak umum ada penerbit mayor dan penerbit indie sudah. Tapi sebenarnya ada 3 macam. Nah, penerbit indie itu adalah penerbit yang berbayar. Nah, tapi di sini sebenarnya penerbit indie adalah independent publishing. Bu Sivin misalnya punya teman atau bahkan di sini menurut saya kita akan bersama-sama kita pakai
self-publishing saja. Kenapa self-publishing? Karena jasa penerbit untuk melayout, untuk membuat cover, untuk membuat, untuk merevisi. Loh, di sini loh, di guru-guru MTS loh, ada pakar-pakar bahasa. Ada Yai Karti, ada Bu Rizka, kemudian ada guru-guru yang lain yang guru bahasa Indonesia di bidang expert di bidang bahasa Indonesia. Itu sebagai editor, nanti kita tinggal mencarikan ISBN-nya. Selesai, sudah terbit jadi buku. Jadi tidak sulit. Nah, sehingga misalnya Bu Sifin, oh saya akan membuat buku judulnya Indahnya Menjadi Guru misalnya. Menceritakan saya pertama kali tahun 92, disebutkan tahunnya, tidak masalah. Besok gini-gini menceritakan saya menjumpai anak kelas 7 yang luar biasa nakal, tapi ketika kelas 8 itu saya merasakan sebuah kebahagiaan karena anak itu menjadi berprestasi. Itu diceritakan detail, berapa ratus lembar. Lalu siapa yang mengoreksi tata bahasa? Nah di sini loh kita punya ahli-ahli bahasa. Nggak usah ke penerbit. Kita penerbit lewat penerbit indie, cuman cari ISBN-nya. Ketika ISBN sudah resmi, nggak sampai 1 bulan kita bayar. Kalau misalnya untuk Bu Sifin sendiri, bayar 800.000 yang saya tahu misalnya. Jadi buku resmi, nanti dicek di ISBN di Perpusnas, sudah jadi. Beres sekali, mudah sekali sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya karya, kemudian kita edit-edit sendiri, ini sendiri, ya saya yakin akan kurang memuaskan. Apa gunanya kita punya saudara-saudara yang hebat-hebat ini? Seperti itu, Bu Sifin. Ya, terima kasih. Sudah, sebentar. Terima kasih Pak Rofi, penjelasannya luar biasa. Bagaimana Bu Sifin, sudah jelas atau ada lagi? Alhamdulillah sudah jelas, insya Allah. Bapak Ibu mungkin karena dibatasi waktu bisa menuliskan di chat atau bisa mengirim ke WA Group, nanti akan langsung kita sampaikan karena memang waktu sudah hampir jam 3, okay? Tidak terasa karena begitu menariknya materi hari ini yang dipandu oleh Ibu Mami dan Pak Rofi sangat menarik sekali karena banyak sekali keinginan-keinginan dari Bapak Ibu guru itu sebenarnya untuk menulis. Sekali lagi kepada Bapak Ibu para narasumber, saya betul-betul sampaikan terima kasih atas ilmu yang hari ini dengan berikan kepada kami, Bapak Ibu guru dan pegawai MTS 3 Kota Surabaya. Baik Bapak Ibu, di akhir acara, marilah kita akhiri webinar hari ini dengan pembacaan doa dan juga karena ini baru ada berita duka, juga akan setelah ini akan dilakukan tahlil bersama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Ibu mertua dari Bapak Mas'ud. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami persilakan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususun Syekh Abdul Qadir Jailani. Summa ila aba'ana wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa nakhussu khususon ila ibu dari Bu Indah alladzi istama'nahu nabi sababi wa li ajli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود، لا إله إلا الله حي الباقي، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وخصوصا إلى الفاتحة Pak Kardi, kula suwun untuk memimpin doa. Pak Kardi, monggo Pak Kardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal wa fir thawaba ma qara'na Qur'anil azim wa ma hannana wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala ahli al-qubur min ahli dzikri min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami' syai'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir lana umurana umurat dunya wal akhirati ma'as salamah. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Allah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan ila ruh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita kepada Bapak Mas'ud SPD MPD dan Ibu Indah atas berpulangnya Ibunda Rahmatullah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya demikian serangkaian acara webinar pada siang sampai menjelang sore hari ini. Dan disampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar, setelah acara ini ada isian link yang akan kami share di grup madrasah. Dan kami tunggu tulisan Bapak Ibu selama 1 minggu setelah kegiatan ini. Jadi nanti setelah kegiatan ini, setiap dari Bapak Ibu wajib untuk menyampaikan tulisannya melalui email yang akan nanti kita share juga di grup madrasah. Dan semoga ilmu yang sudah kita peroleh pada kegiatan webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan MTSN 3 Kota Surabaya menjadi madrasah hebat bermartabat. Amin. Saya Amin. selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, mohon jangan lupa untuk menuliskan nanti, mengisi link yang ada di chat. Link tersebut nanti untuk pembuatan sertifikat jenengan semua.